iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa li Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Okay, hello, good morning students. Good morning, teacher. Good morning. How are you today? How are you I'm today? fine. I'm very well. Thank you. I am very Very well. well Thank and you. amazing. Hey. Itu bilang ya biar semangat kan masih pagi mah kita harus semangat dulu. Ya, kalau masih pagi harus semangat karena kan sarapannya sudah banyak tadi. Siapa yang belum sarapan? Ada yang belum sarapan? Saya sudah sarapan. Sudah sarapan semua? Oh, ada yang belum. Ya sudah, nanti dirapel sama makan siang ya setelah. Nanti kalau ada jeda sedikit boleh makan dulu sebentar nggak apa-apa. Siapa yang sudah sholat subuh tadi pagi? Aku bangunku kepagian sampai aku gak tidur sampai habis Wah, bagus, pintar. Oke, semuanya sudah sholat subuh, Ustazah. Siapa yang sudah sholat duha? Yang hari ini sudah saya. sholat duha, pintar, Mas Fatan. Oke. Ayo, ini anak-anak kameranya dinyalakan semua dong, biar Ustazah, biar hafal. Yang ganteng-ganteng, yang belum dinyalakan, dinyalakan. Biar Ustazah tahu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini. Oke, seperti biasa Ustazah akan share PPT hari ini. Hari ini kita akan belajar apa ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, seperti biasa, as usual, you have to read the text, and then if you are reading this text, please turn off your microphone. Ketika nanti kalian membaca teks ini, silakan mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Nanti biar teman-temannya tidak dengar suara-suara, biar fokus membacanya. Nanti setelah itu, seperti biasa, Ustazah akan memberikan contoh bagaimana cara membaca yang baik. Kemudian kalian baru mengikuti Ustazah. Seperti itu ya. Oke, good. Sekarang Ustazah kasih waktu 1 menit, oke? 1 menit atau 2 menit? 1 menit aja ya? 2 menit. Lama dong? Dibaca, Us. 1 menit ya? Iya, dibaca saja. Tidak usah ditulis, tidak usah di screenshot, di foto, tidak usah. Hanya dibacakan saja, tidak usah diartikan juga. Jangan Us 4 jam. Aduh, jangan dong, kalau lama banget sampai 4 jam. Ini aja, Ustazah kasih waktu 1 menit ya, mulai dari sekarang. We can start now. Oke, sudah. Sudah, Us. Sudah. Us. Sudah, Us. Sudah, cepat sekali. Itu dibaca apa dilihat doang? Kok dibaca? Lihat. Baca. Dibaca dari tadi. Udah dibaca dari tadi. Oke, habis ini Ustazah Sudah, Us. akan minta tolong ya salah satu jalan untuk membacakan. Ayo, Ustazah pengen tahu.
Oke, kalau semuanya sudah, yang lainnya sudah selesai semua. Komplit. Baik. Us kok nggak ada suaranya sih. Halo Us, Sinyalnya pakai kondisi error. Kayaknya sinyalnya terlalu buruk deh kayak di sana. Sinyalnya us. Sinyalnya Ustaz. kotak. Sinyalnya kotak. Assalamualaikum, Mamang. Tak dulu. Cek lagi usah metu kok. Gak metu saat dulu iki lho. Gemetu. Layarku iso Halo. Usah itu ratu Usah kuin mati mikrofon. Peh direk iki ya. It is the memories me to come and story we made is my friend wrong. The girlfriend to my I go by friend. Sorry. Terus Bisa dengar suaranya Ustazah? Desa lah ya. Oke. Maaf ya. Tiba-tiba hilang ini. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Sudah selesai semuanya? Sudah lah ya Sudah. Ayo, sekarang Ustazah kasih contoh dulu. Setelah itu kalian menunjukkan Ustazah ya. Salah satu dari kalian saja. Halo? Halo. Oke, ya. Oke, kita mulai. Today is Saturday. My mother asked me to accompany her to go to the restaurant. We will have lunch there. On the way to the restaurant, we meet Lisa, my friend. We say good afternoon to her. My mother is talking with her for about 10 minutes. Then we say goodbye to her. Ustazah ulangi lagi. Today is Saturday. Today is Saturday. My mother asked me to accompany her to go to restaurant. My mother asked me to accompany her to go to the restaurant. We will have lunch there. Ini dibacanya lunch. We will have lunch there. On the way to the restaurant, ini pakainya a restaurant. We meet, ini double E-nya ada dua, dibacanya I ya. We meet Lisa, my friend. We say good afternoon to her. We say good afternoon to her. My mother, ini dibacanya mother, ma. My mother is talking, pakai O, talking with her for about 10 minutes. Then we say goodbye to her. Siapa kira-kira yang berani membaca seperti Ustazah tadi? Ayo nanti Ustazah kasih poin. Ustazah kasih tambahan. Oke, Mas Diego. Mas Diego dulu tadi. Oke, coba Mas Diego. Ini Mas Diego ya, bener ya? Iya. Oke, Mas Diego. Coba yang keras Mas Diego ya. My mother asked me to accompany her to go to the restaurant. Good. Lunch there. Uh-uh. On the way to the restaurant, Mm-mm. we meet Lisa, my friend. We say good afternoon to her. Uh-huh. My mother is talking with her for about 10 minutes. Oke, And then. then goodbye to her. Oke, good job. Thank you Mas Diego. Mas Diego pronunciation-nya sudah bagus. Yang lainnya siapa ayo yang mau mencoba selain Mas Diego? Aku us.
Ini siapa ini, Mbak? Ini, Mbak, atas nama akunnya. Terlihat ya, sudah ya. Ini Mbak siapa ya? Nama akunnya siapa, Us? Ini akun Hari Wibowo yang Us ucapin. Mbak Farah. Mbak Farah. Mbak Farah. Mbak Farah, halo Mbak Farah. Ya, Us. Oke, ayo Mbak Farah coba dibaca. Today is Saturday. My mother need to accompany Mm-mm. there on the way to the restaurant. Mhm. Good afternoon to her. My mother is going to visit her bye. Mhm. Oke. Suaranya Mbak Farah ini diurus saja, putus-putus soalnya. Coba diulangi yang paling akhir Mbak Farah. Yang dari sini aja Mbak Farah. My mother. My mother is talking with her for about 10 minutes. Oke, Then good. goodbye to her. Oke, good. Mbak Farah, good job. Mbak Farah sudah bagus juga. Apa namanya, pronunciation-nya sudah bagus. Oke, siapa lagi? Ustazah kasih kesempatan satu lagi. Siapa yang mau mencoba? Benar. Siapa ini? Dikasih nama coba. Saya Mas atau Mbak siapa? I wanna try. Mas Ferdi. Noval, coba Mas Noval. Where is Mas Noval? Today is Saturday. My mother asked me to accompany her to go to the restaurant. Until the restaurant, we meet my friend. We say good afternoon to her. Oke. Her? We Then, say good bye. and we say goodbye to her. Oke, good. Wah, ini semuanya sudah jago-jago ya bacanya ya. Wah, masih baru berapa kali pertemuan ya kita ya? Sudah ini ya, sudah bagus pembacanya ya. Iya, 3 kali ini ya. Sudah bagus, apalagi nanti kalau sudah banyak membaca, wah tambah lancar kayak udah kayak bule nanti membacanya ya, cepat dan pronunciasinya bagus. Oke. Nah, di sini kan ada today is Saturday. Hari ini coba Ustazah artikan ya. Today is Saturday. Hari ini adalah hari Sabtu. My mother asked me to accompany her to go through the restaurant. Ini artinya ibuku memintaku untuk accompany itu namanya menemani. Menemani pergi ke restoran. Siapa yang kadang-kadang makan di luar sama bunda sama ayah? Ada yang Saya tidak biasa. mau. Oh, kenapa? Sebelum corona. Iya, sebelum corona. Ya, sering us di Burger King. Sering. Wah, di Burger King. Suka ya burger ya? Iya, kalau PPKM di rumah aja ya. Di rumah aja makanya sama bunda sama ayah. Oke, saya lanjutkan lagi. Iya, burger. We will have lunch there. Kita akan, lunch itu artinya makan siang ya. Nanti kalau jam 12 atau makan siang itu namanya lunch. Kalau pagi namanya apa ya, Nana? Ada yang tahu? Sarapan maksudnya apa ya? Good morning. Breakfast. Breakfast ya. Sarapan. Ya, itu artinya sarapan. Nah, ini dia lanjutnya. On the way the restaurant. Nah, ini ada yang tahu nggak? Ini biasanya tuh sering sampean ucapkan. OTW. Ayo, siapa yang sering ngomong OTW? Bukan OTW singkatan dari on the go. Ya, OTW. Singkatannya itu yang masih di rumah. Lagi kah? OTW itu on the way, ada di jalan, masih perjalanan ke restoran. Sudah banyak ya.
pakai bahasa Inggris ya. Terus biasanya yang ngomong OTW gitu kadang masih mandi atau masih apa itu Iya, tiduran nih. seharusnya kalau udah OTW itu sudah jalan, sudah ada di jalan, malah masih Oh, mandi. biasa relax. Oh. Biasanya Oke, masih sekarang ada di rumah orangnya. iya. Oke, now please silent please and listen to me. Didengarkan lagi Ustazah. We meet Lisa, my friend. Nah, kita ketemu Lisa, my friend. Artinya apa ya? Musuhku apa temanku? Temanku, temanku. Friend. Nah, siapa nih yang punya best friend? Ada yang punya best Saya, friend? Ah, iya, semuanya. saya punya. Best friend. Namanya Raffi. Mi. Iya, oke, good. We say good afternoon to her. Kita mengucapkan good afternoon, selamat siang kepada dia. Kok tahu ini kalau good afternoon itu selamat siang? Kan ada selamat siang, ada selamat sore. Dan di sini ada kata lunch. Lunch itu makan siang. Nah, ngeceknya gitu anak-anak. Jadi ya, kalau lunch itu makan siang. Berarti kan nanti kalau ketika dia dinner ada yang tahu dinner makan apa? Makan apa sarapan? Makan malam. Makan. Ya. Makan malam. Makan siang. Kalau dinner itu makan malam. Makan malam berarti kalau kita ketemu teman ketika makan malam, kita bilangnya good evening. Jangan good morning. Nanti Kalau sudah malam. Apa? bukber, Ya dianimasi us. bukber. Kan bahasa Indonesia toh us. Udah jam 12 malah bilang selamat pagi, Mak. Iya. Kalau masih jam 12 seharusnya udah good afternoon ya. Oke, Ustazah lanjut lagi. My mother is talking with her. Nah, ibuku itu berbicara dengan dia. Jadi Lisa tadi diajak ngomong sama ibunya. For about 10 minutes. Sekitar ya 10 menit, 10 minutes. Minutes itu artinya apa? Menit. 10 menit. Tulisannya minutes. Sebacanya minute. Menit. Bacanya itu minute. Pakai E gini. Beda. Oh, ini nggak bisa. Oh, nggak bisa diedit. Maaf. Bacanya minute. Then we say goodbye. Ini say, kata-kata say, tulisannya SAY, bacanya say, pakai E. Say, biasa. Say. Say, jangan say ya. Nanti halo say gitu. Beda. Pakainya say. Oke, sudah bercandanya. Sekarang kita lanjut. Nah, Ustazah mau review sebentar. Greeting. Nah, masih ada yang hafal nggak? Greeting itu apa aja macamnya? Menyapa. Aku Hello. Apa aja coba Hello. sebutkan. Good good morning. morning. Good afternoon. evening. Good afternoon. Hello. Dan banyak lagi. How are you Oke, today? masih ingat berarti. Oke, kalau yang ini, how to say selamat siang atau selamat sore in English? In English is good afternoon. Good afternoon, ya. Selanjutnya, kalau selamat malam. Good night. Good night atau good evening? Evening. Aku mau tidur. Ini ada yang adanya dinyalakan. Kalau sama tidur tuh good night. Iya. Menggema suara Ustazah. Jangan gemar. Memantul. Nah, bagaimana kabarmu? How to say in English? Bagaimana kabarmu? How are you today? How are you today? How are you Kalau how today? are you today bisa dijawab dengan ini. Saya baik. How to say in English? Saya baik. I am good. I'm good. I'm good. I'm fine. Yes, good. Next, saya sangat baik. Saya sangat I'm sehat. I'm I'm well. so good. I'm I'm very well. I'm so good. I'm very so well. fine. That's okay. Kalau ini saya sedang sakit gitu, pas lagi sakit ditanyain, saya sedang sakit gitu. How to I'm say in sick. English? Yeah, I'm sick. Yeah, good job. Sekarang Ustazah ada challenge nih buat kalian ya. Semua mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Semua mikrofonnya dimatikan, ayo. Ustazah di sini akan ada pertanyaan dan kalian harus menjawab di kolom chat. Silahkan ditulis di kolom chat. Ustazah pengen mengecek ejaannya, menulisnya kalian benar apa salah. Dimulai dari sekarang. Ayo, siapa yang paling cepat menulis? Ustazah pengen tahu ini.
Hilang. Ayo, coba ditulis di kolom chat jawabannya apa. Kalau ada yang Anitanya bilang, good morning Rara. Rara seharusnya, wah, ini Mas Agung Hari Wibowo itu siapa ya? Yang paling duluan. Wah. Farah Us. Oh, Mbak Farah. Mbak Farah duluan sendiri yang paling awal jawabnya, ngertinya cepet. Insya Allah aku paling atas. Oke, good job. Oke. Sudah banyak yang benar tulisannya ya. Oke, mari kita lihat jawabannya. Apakah benar jawabannya good morning? Mari kita cek. Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Yes, betul. Good morning. Next ya. Pertanyaan selanjutnya. 1, 2, 3. Bla bla bla. Jawabannya good evening. Ayo, kira-kira pertanyaannya apa ini, ganti? Kalau jawabannya good evening, pertanyaannya atau Aldo bilangnya mengucapkan apa? Ditulis Mas Said. Kita cemakan apa gimana? Enggak, ditulis titik-titiknya ditulis kayak nomor 1 tadi. Ya, betul. Mbak Akila Zakia duluan nomor 1. Oh, Mas Fadian juga sudah. Oke. Good. Pinter. Good job. Oke, betul semua tulisannya pakai E. Oke, good evening bukan pakai I ya. Pinter. Oke, mari kita cek jawabannya adalah good evening apa good night ya. Coba kita cek. 1, 2, 3. Yeay, good evening. Ada yang salah jawab? Nggak ada kan? Kayaknya semuanya sudah benar tadi di ini ya. Oke, lanjutnya yang paling simpel lagi nih. Good afternoon Sinta. Sinta says. Good afternoon Sinta. Sinta balasnya. Oke, Mas Fatan paling duluan, nomor 1. Kemudian disusul Mas Noval, Mbak Dayana. Oke. Mbak Farah juga, betul. Oke, banyak yang sudah betul. Mas Diego juga. Mbak Akisa. Oke, mari kita cek kalau seperti itu. Mari kita cek. Jawabannya adalah jeng jeng jeng. Yes, good afternoon. Yeay. Next, satu lagi. Kalau ada good night, Mom. Kira-kira momnya ini bilang apa ya ke Dito? Coba siapa yang paling? Wah, Mbak Farah paling duluan. Mas Ferti, Mas Nova lagi, Mas Diego. Oke, good. Oh, night. Tulisannya gimana? Ayo. Night. Ada yang masih salah ini tadi nulisnya. Mas Rizky betul. Mas Faik betul. Ayo hati-hati nulisnya. Night. N-I. Ya, mari kita cek. Night. Mas Fatan tulisannya gimana? Night. N-I-G-H-T. Good night. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar, nggak usah apa namanya. Aku malu. Ini nggak apa-apa. Salah ketik nggak masalah. Ya kan nanti kalau salah ketik bisa Ustazah kasih koreksi langsung dibenerin. Jadi sampai ingat, oh ya tulisannya yang benar gini gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah malu. Kalau belajar nggak usah malu, nggak usah kecil hati. Oke, mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah good night. Yeay, semuanya betul ini. Oke, sekarang kita waktunya adalah parking. Ucapan Perpisahan.
Siapa yang how to say in English selamat tinggal? Hafal nggak? Good. Goodbye. 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 Ayo, good. Say goodbye. Bye. Kalau sampai jumpa. Sampai jumpa. How to You. say You. ya, see you. Kalau senang bertemu denganmu. See you. Nice to meet you. Oke, nice to meet you. Kalau jawabannya senang bertemu denganmu juga. Nice to meet you too. Oke, good. Nice to meet you too. Oh, ada soal lagi. Goodbye, Rina. Rina, say. Tidak. Goodbye, Rosie. Jawabannya adalah coba Goodbye, ditulis. Ya, betul. Goodbye, Rosi. Oke, tulisannya betul semua, nggak ada yang salah. Oke, benar, Rosi. Oke. Mas Faik akan tangan. Iya, Mas Faik ada yang ditanyakan. Terus ada lagi nggak? Ada, masih ada. Tenang aja. Mari kita cek. Ya, goodbye. Jawabannya betul, goodbye. Next. See you. Vivi says, what should Vivi say? Jawabannya dari see you. Ya, jangan lupa dikasih spasi ya, see sama you. Good. Kelamaan. Kalau aku nulis pakai laptop. Gimana Mbak Okta? Enggak. Nggak jadi. Nggak apa-apa. Nggak usah cepet-cepet nggak apa-apa. Ini hanya buat ini aja, game aja biar seru. Oke, pakai pensil jadi pas ngetik lebih cepat dipakai pensil pas nulis itu lebih Oh gitu. Iya. HP-nya yang ini ya, yang pakai pensil itu ya. Mari kita cek jawabannya. See you adalah see you. Boleh see you later, boleh see you tomorrow. Boleh, semuanya benar. Excellent. Next. Nice to meet you. Jawabannya adalah Riko says, kalau Radit bilang nice to meet you, Riko. Ayo jangan sampai salah menulisnya. Nice to meet you aja atau ada to-nya? Ayo. Iya. Tuh, ayo nulisnya tuh gimana? Nice to meet you too. To-nya O-nya 2, double O. Pintar, semuanya benar. Oke, tulisannya good job. Oke, mari kita cek karena pertanyaannya masih banyak. Nice to meet you too, ya. O-nya 2 di sini. O-nya 2, bukan O-nya 1. Next. Nah, kita sekarang perkenalan. Kemarin kan sudah sempat semuanya sudah mengirim video ke Ustazah kan? Video atau rekaman untuk perkenalan diri. Aku belum. Ada yang belum? Yang belum silakan. Aku pakai pesan suara, Ya. Sudah banyak yang ngirim ke Ustazah. Untuk yang belum, langsung mengirim ke Ustazah ke usia nanti ya. Rekaman aja boleh. Video juga malah lebih boleh biar Ustazah hafal ya. Nanti Ustazah tunggu ya. Yang kemarin ada di rangkuman, yang kemarin nanti dibuka lagi formatnya apa aja yang harus diucapkan ketika perkenalan. Oke, kita lanjutkan. Complete the dialogue. Nah, what is your name? Jawabannya langsung diisi sendiri-sendiri, namanya sendiri-sendiri. Ayo, kalau ada pertanyaan what is your name? Jawabannya gimana? My name is Farah, my name is Iza, my name is Hakan, my name is Almi. Okay. My name is Arinda. Hello Arinda.
My name is Albius Alia. itu salah Oh, ketikkan Albi. Us. Oh, yes, okay. My name is Octav. My name is Faik. My name is Diego. My name is Zahra. My name is Rizky. Wah, punyanya Mas Ferdi ada apa? Gambar-gambarnya. My name is Sadi. My name is Arasya. My name is Akifa. My name is Naufal. Apa ini? ID. Wah, Mas Diego malah ngirimin musik. Oke, mari kita cek. Sepertinya semuanya sudah benar semua ini. My name is, ya betul. Lagi, kalau ada pertanyaan seperti ini, where do you come from? Jawabannya apa ya? Ayo, where do you come from? Jawabannya. Ayo, jangan mainan dulu. Dijawab dulu pertanyaannya, Ustazah. Where do you come from? I'm from Gogorante. Okay, good. Mas Faik. I'm from Kediri, Bence. Wah, ini Agung Hari Wibowo ini siapa ya? Mbak Farah ya? Ya, Us. Mbak Farah Bence mana? Ini Ustazah juga rumahnya Bence loh. Kita tetanggaan ternyata. Saya pengatas. Ah, deket situ ya. Deket sama Ustazah berarti. I am from Doko, Mbak Dayana. Okay, I'm from Ngadirejo, Mas Faik. I'm from Kediri Kuadungan. Okay. I'm from Cakarsi. Oh ya, Mbak Oktav tetangga juga ini. Cakarsi, deketnya Ustazah. Akifa, I am Kediri. I'm from Kediri ya, jangan lupa. I am from Kediri atau I come from Kediri, boleh. Oke, good. I'm from Mojoroto, Mas Raffi. Nah, anak-anak sedikit dari Ustazah ya. Kalau menulis I am, usahakan setelah I spasi AM. I am tulisannya ya. I spasi AM. Oke? Ya, sedikit catatan saja biar kalian juga tambah ilmunya. Sudah good, sudah benar, nulisnya sudah benar, hanya seperti I am from Royal Katang. Oke, good. Yang dari Royal Katang ini Mbak siapa ya? Thomas siapa? Dekat sekolah berarti. Aduh, ini Mas Ferdian sama Mas Naufal mulai lagi nih. Oke, kalau begitu kita cek. Jawabannya adalah I come from Kediri. Boleh ya, jadi jawabannya bisa dua. I come from Kediri. Kalau ada come, nggak boleh ada I am. Atau kalau pakai I am, nggak boleh ada come. Harus satu-satu. Pilih salah satu. Jadi contohnya di sini. Nah, tadi ya. Nah, ini boleh salah satu. I am from Kediri. Atau boleh ininya diganti pakai come. I come from Kediri. Itu ya. Oke, next. Nah, masih ada pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dia. How old are you? Berapa umurmu? How old are you? Jawabnya gimana, Nana? Oke. Dewi Maria, I'm from Sambirejo. Nah, pertanyaan selanjutnya. How old are you? Ya, menulisnya I spasi AM. Oke? Coba ditulisnya seperti itu. I spasi AM. Berapa umurnya? Years old. Yes, good. Betul. Mas Naufal, good job. Good job. Mbak Ali Alfianda ini juga betul. Mas Diego betul. Mbak Oktav betul. I am 10 years old. And then, okay. Mas Faik itu ya spasinya lagi ya tadi ya. Benar. Mbak Dayana good. Mas Rasya good. I am 9 years old. Oke, Mbak Akifa good job. Oke, good. Mau ditulis angka, mau ditulis huruf boleh. 9-nya. Oke, mari kita jalan Kak. Hari ini tematik. Kalau tematik ada. Enggak, kalau apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya nulis kita.
Oh tidak, hari ini kita review dan latihan soal. Jadi nanti di akhir pertemuan silakan kalian mengerjakan latihan soal. Yang 15 soal yang ada di modul. Sudah aku kerjakan, Us. Nah, nanti silakan dikirim ke Ustazah. Ini Ustazahnya review sedikit. Nah, ini dia, ini yang susah. Where do you study? Ayo, sekolahnya di mana? Nulisnya gimana kemarin? Saya sekolah di SDI Al-Huda 2. Itu bahasa Inggrisnya gimana? Halo, Nana, bisa dengar suaranya Ustazah? Masih ngetik, Bingung nulisnya gimana lupa. Ustazah kasih contoh ya. I study at Islamic Elementary School. Islamic Elementary School Al-Huda. Ditulis di buku. Ini apa namanya, di rangkuman kemarin ada. Jadi kalau rangkuman kemarin jangan dibuang, tapi disimpan dan dipelajari lagi. Soalnya nanti sewaktu-waktu Ustazah review, kalian biar nggak bingung. Ya. Oke. Jadi Nanti disimpan jawabnya di semuanya. kolom chat. Iya, di kolom chat. Nah, betul ini banyak nih yang benar. Yang betul. I study Islamic at ya. I study at Islamic Elementary School Al-Huda Kediri. Ya. Ya, good. I'm study at Islamic Elementary School Al-Huda Kediri. Yes, good. Nah, tadi kan karena sudah dapat bonus dari Usoca. Nah, ini ya. I study at Islamic Elementary School Al-Huda Kediri. Kalau SD biasa itu hanya elementary school anak-anak. Tapi kan kalau kita kan SDI ada Islamnya, jadi depannya dikasih Islamic Elementary School Al-Huda Kediri. Nah, selanjutnya, what grade are you now? Kelas berapa sekarang? Apakah masih kelas 3? Apa sudah kelas 4? Nanti jawabnya gini, I am bla bla bla. Grade. Kelas berapa? I'm 4th grade, yes. Good, Mas Faik, good. Mas Faik, wait, okay. I will waiting you. I'm a grade 4, yes, good. Betul. I'm 4th grade, yes, good. Oke, sudah banyak yang betul. Oke, good. Mari kita cek, I'm 4th grade. Nah, sekarang Nana ini, complete the sentence. Tuti meet Johnny in the evening. She says, ini kira-kira Tuti bilang apa ya ke Johnny ya? Kalau meet sama Johnny, ketemu sama Johnny in the evening. Jawabnya apa, Nana? Yay, good. Good evening. Yes, good. Sudah paham ya kalau ada pertanyaan ini melengkapi kalimat seperti ini? Oke. Mari kita cek. Ya, betul. Good evening. Good. Nah, kalau satu lagi ini, Dewa wants to go home. He says, bla 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 to Anjas. Dewa mau pergi pulang ke rumah. He says to Anjas. Kira-kira Dewa bilang ke Anjas apa ya, anak-anak? Goodbye. Yes, good. Mbak Farah yang nomor 1. Oke, good. Mari kita cek. Goodbye. Yes. Nah, Rahma meet Sylvie in the morning. Rahma bertemu Sylvie in the morning. She says bla 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 to her. Kira-kira Rahma bilang apa ke Sylvie? Yes, Mas Fatan duluan. Good morning. Yay, good. Oke, banyak yang betul. Good. Mari kita cek jawabannya adalah yes. Good morning. Terakhir, Herman wants to sleep. He says bla 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 to his mother. Ini ketutupan. Mother. Ya, Herman mau sleep. Then he says bla 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 to his mother. Yes, good night. Yeah, good. Oke, Ustazah akan lanjut untuk tugas hari ini. Tugasnya hari ini adalah, nah sekarang silakan di print. Ya. Sudah ku print sama sudah ku kerjakan, Us. Wah,
sudah selesai. Oke, good. Nanti tinggal mengirimkan ke Ustazah saja. Nanti Oke. dikirim ya, soalnya. Iya, sudah dikirim hari Senin. Di rangkuman modul semuanya. Di hari Senin. Sudah Ustazah kirim. Jadi nanti bisa di-print, bisa dikerjakan. Itu diberi Us. Iya, boleh. Masa sama mau nulis segini banyak? Si rangkuman ada Us. Ada di rangkuman ada, sudah dikirim, sudah Ustazah kirim di hari Senin. Gabungan sama yang tematik ada semua di situ. Nah, nanti dikerjakan sampai nomor 15. Nomor 15 ini kan buatlah dialog tentang menyapa orang lain. Jadi buatnya simple aja, kayak halo, siapa namanya? Contohnya sama Joni gitu ya. Halo Joni, how are you today? Good morning. Gitu. Nanti Joninya jawab good morning gitu. Terus nanti I want to go home. Ya. Kalian di buku apa tulis di kertas? Di print aja, Mas. Atau kalau mau ditulis di buku nggak apa-apa. Ditulis jawabannya saja. ABC-nya saja. Nomor 1. Jawabnya gini ya, nomor 1 contohnya good morning gitu ya. Nomor 1 A, good morning. Nanti biar Ustazah sekalian mengecek nulisnya kalian. Nulisnya sudah betul, apa masih ada kurang I, kurang E gitu. Nomor 2 contohnya D. Jadi di buku tulis itu ditulis jawabannya saja. Iya, jawabannya saja. Soalnya nggak usah. Soalnya tidak usah digambar. Pertanyaannya nggak usah ditulis, jawabannya aja. A, good morning gitu contohnya misal. B, apa ditulis. Gitu ya. Terus yang ini nomor 11, mention 3 greetings, sebutkan 3 ungkapan sapaan. Contohnya apa gitu. Good apa atau goodbye atau good. Nah, masa goodbye buat greeting? Salah kan? Nanti sampai bisa pelajari lagi. Terus ada juga nomor 12, sebutkan 3 ucapan perpisahan. Apa saja nanti disebutkan. Terus nomor 13, ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini bahasa Inggrisnya apa? Selamat siang, senang bertemu denganmu. Oke, nomor 14, nanti silakan dilengkapi dialognya. Kalau Zaki bilang good afternoon, Randy-nya bilang apa? Kalau Zaki bilang how do you do, kira-kira Randy bilangnya apa? How do you do itu sama kayak how are you? Dan jawabannya sama. Kemarin sudah Ustazah review lagi ya. Kalau how do you do itu beda sama how. Artinya sama kayak how are you. Cuman kalau how are you itu kan jawabannya bisa macam-macam. Bisa I'm good, I'm fine, I'm very well, atau I'm sick gitu. Tapi kalau how do you do jawabannya cuma satu. How do you do? Sama, ditulisnya sama. How do you do? Gitu. Jadi hanya tinggal menyalin aja. Oke? Oke ya, semuanya sudah paham ya tugas hari ini ya. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Ada yang masih belum jelas? Tidak. Ya, kalau sudah dan tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pertemuan hari ini ya. Pas aja mau pindah ke kelas yang lain. Okay, before we close our class today, our topic. Okay. Let's say hamdalah together. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Jangan lupa tugasnya yang masih belum mengirimkan video ya. Thank you. Ngawur pe ojo ngono.
Masa ojo ngono to weh. Ngawur. Oh, ya anak gue lo. Saya tidak peduli mau menemukan terowongan. Menemukan apa? Tidak. Usai. Kelanjenan. Terus nggak di absen dulu tak Us? Oke, semuanya sudah ya tadi sama belajar bahasa Inggris bersama Ustadzah Ocha. Yaps. Tadi belajar apa, Nak? Bahasa Belajar Inggris. Bahasa Inggrisnya tentang Tebak-tebakan. tentang greeting Us. Sapa-sapa greeting sama partikel. Kira kayak belajar menjawab gitu. Oke, sekarang waktunya bersama Ustadzah Sufi. Bisa Ustadzah Sufi mulai? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Semuanya hari ini sehat. Sehat, alhamdulillah. Ada yang kurang sehat hari ini? Enggak, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan ya. Semoga barokah sehatnya. Oke. Hari ini kita akan belajar, di situ sudah ada di layar kalian masing-masing ada pelajaran SBDP. Hari ini kita selain belajar SBDP, kita belajar apa lagi? PPKN. Pinter. Hari ini kita terlebih dahulu ya. Oke, semuanya mikrofonnya bisa dimatikan, kemudian kameranya tetap dinyalakan. Oke, bisa kita mulai ya. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Nova kenapa dah sekalinya? Oke, mikrofonnya bisa dimatikan ya nak, ngobrolnya nanti lah. Sekarang kita pelajaran dulu. Nah, kita akan belajar masih tentang tari. Nah, di sini ada unsur-unsur pendukung dalam pertunjukan tari adalah tempat dan hal-hal yang digunakan dalam pertunjukan tari, yaitu ada iringan tari, kemudian di iringan tari ini ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, seperti tepuk tangan, hentakan kaki, suara-suara dari mulut. Ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik atau benda yang dimainkan. Jadi unsur-unsur pendukung. Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pendukung dalam pertunjukan tari. Nah, yang pertama ini ada iringan tari. Iringan tari ini bisa berasal dari tubuh manusia seperti tepuk tangan, kemudian ada hentakan kaki, ada suara-suara dari mulut. Nah, kemudian ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik atau benda yang dimainkan. Nah, pada umumnya tari-tari itu unsur pendukungnya itu berupa suara yang berasal dari berbagai alat musik atau benda yang dimainkan. Tetapi ada juga unsur pendukungnya itu berupa suara-suara yang berasal dari mulut kita. Contohnya apa? Tari yang menggunakan unsur pendukung berupa suara yang keluar dari mulut. Ada yang bisa memberi contoh? Ada yang bisa memberi contoh? Tari yang memiliki unsur pendukung berasal dari suara mulut manusia.
Tari Ya. yang berasal Apa namanya tari apa kira-kira? Tari yang menggunakan unsur pendukung berupa suara dari mulut, ada yang tahu? kecak Tari kecak, pinter. Tari kecak itu menggunakan suara yang berasal dari mulut, yaitu berbunyi cak 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 cak. Ah, itu namanya unsur pendukung dalam tari berupa iringan tari. Kemudian kita lanjut yang kedua. Ada tata rias tari. Nah, setiap penari itu pasti ada tata riasnya atau make up-nya. Setiap tari tradisional itu punya pakem-pakemnya atau aturan-aturan dalam bermake up. Warna apa aja yang digunakan, gimana nanti bentuknya, terus nanti wajahnya biar terlihat seperti apa. Nah, biasanya kalau di Jawa itu tata riasnya warnanya lebih kalem kayak gitu, lebih kalem. Kemudian lipstiknya yang lebih menyala warnanya. Kalau di Bali itu nanti riasan di mata yang lebih mencolok. Nah, riasan di mata, terus ada aksesoris-aksesoris yang digunakan di wajah. Nah, itu ciri khas dari masing-masing tari itu berbeda-beda, termasuk tata riasnya. Tata rias tari adalah seni penggunaan alat-alat rias seperti bedak, lipstik, pensil alis, dan lain-lain untuk mengangkat cerita yang diperankan dalam tari dan membedakan karakter tari. Tata rias untuk tari yang berkarakter halus akan berbeda dengan tata rias untuk tari yang berkarakter lincah atau lucu. Nah, ini yang membedakan, nanti tata riasnya itu juga nanti akan berbeda. Kalau tata riasnya untuk tari-tari yang berkarakter lincah, nah berkarakter lincah itu nanti tata riasnya akan lebih ceria warnanya, warna-warna yang cerah kayak gitu, yang segar, kelihatan segar kayak gitu. Tapi nanti berbeda dengan tata rias yang menggunakan karakter marah. Nah, dia nanti akan lebih banyak menggunakan warna-warna merah, hitam, warna-warna yang gelap melambangkan kemarahan kayak gitu. Nah, ini bedanya ya. Ini contoh tata rias untuk karakter yang lincah atau dinamis. Nah, ini contohnya ada tari Bali. Nah, kita lihat itu ya, di matanya itu menggunakan warna-warna biru. Ini jarang sekali digunakan oleh penari-penari yang lain warna biru. Kenapa menggunakan warna biru? Karena ini tarinya termasuk tari-tari yang lincah, yang melambangkan apa ya? Karena musiknya juga dinamis, gerakannya juga lincah, banyak gerakan lincah, kemudian dinamis berganti-ganti, musiknya juga lebih rancak, lebih cepat, lebih ceria kayak gitu. Makanya menggunakan warna-warna yang cerah. Selanjutnya yaitu ada busana tari. Nah, busana tari adalah segala pakaian yang dipakai oleh penari pada saat mempertunjukkan suatu karya. Busana tari sebaiknya disesuaikan dengan bentuk tariannya. Misal, busana untuk menari kupu-kupu itu nanti bentuknya juga menyerupai kupu-kupu. Kemudian selain itu busana tari juga harus enak dipandang dan tidak mengganggu gerak penari. Jadi busana tari itu, nah ini kayak gambar yang di samping ini adalah salah satu busana untuk tari merak. Nah, tari merak apa kupu-kupu ya ini? Ini sepertinya tari merak. Nah, ini ada kain yang ada di belakang tubuh penari itu melambangkan
sayap-sayapnya atau bulu-bulunya dari burung merak yang warnanya cerah-cerah. Kemudian dia menggunakan pengikat kepala yang menjadi ciri khasnya ya. Ada gambarnya burung merak, nanti ada bentuk kepala burung merak biasanya kalau tari merak. Kemudian biasanya kalau tari merak, tari kupu-kupu itu menggunakan pakaian-pakaian yang warnanya cerah, yang warnanya mencolok. Nah, yang warnanya ngejreng kayak gitu. Kemudian di bawah itu ada tari saman. Nah, selain warnanya yang cantik, warnanya yang cerah kalau menggunakan baju-baju tari, dipastikan juga busana tari yang digunakan oleh penari merupakan busana yang nyaman. Misalnya ketika pemasangan kostum, kalau perlu yang sekiranya gampang copot, harus diberikan kancing yang kuat, berarti harus banyak kancingnya, supaya nanti di tengah-tengah nari atributnya atau aksesorisnya itu tidak mudah lepas kayak gitu. Nah, kalau tari saman, kita lihat tari saman itu biasanya para penarinya menggunakan celana panjang, kemudian ada kemejanya, kemudian ada ornamen-ornamennya di bagian baju, kemudian dia ditutup oleh sarung lagi, kain untuk bawah ya. Nah, ini karena tari saman ini menggunakan gerakan yang cepat. Nah, gerakan yang cepat dan mereka posisinya itu berdempetan, pola lantainya itu mereka nanti horizontal, dempet-dempet semua. Nah, mereka menggunakan baju yang simple, baju yang mudah untuk mereka mengangkat tangan. Nah, di tari saman itu kan banyak menggunakan gerakan tangan, makanya di bagian tangan hanya menggunakan kemeja yang simple berkancing seperti itu, nggak kayak tari merak. Nanti kalau tari saman menggunakan kostum merak nanti ribet, gerakan tangannya ke atas gitu, nanti malah kena orang-orang yang lain, kain-kainnya ya, kena teman-temannya yang lain seperti itu. Jadi busana tari itu juga harus disesuaikan sama jenis tarian dan kegunaannya, jenis tariannya, kemudian cerita tarinya, kayak gitu. Yang keempat yaitu ada properti tari. Properti tari adalah alat yang digunakan oleh penari untuk melakukan gerakan tari. Pemakaian properti diusahakan jangan sampai mempersulit gerak penari. Contoh pada tari piring, properti yang digunakan adalah piring. Tari kipas menggunakan properti kipas dan lain sebagainya. Jadi kalau tari piring itu ya penarinya menggunakan piring. Nah, namanya juga tari piring. Kalau nanti tari payung berarti properti tarinya ada yang berupa payung. Nah, mereka memainkan payung. Nah, kalau tari kupu-kupu karena untuk menggambarkan kupu-kupu yang terbang warnanya yang cantik, dia nanti akan ditambah sayap. Nah, penarinya akan menggunakan sayap yang melambangkan itu sayapnya kupu-kupu seperti itu. Diusahakan properti yang digunakan penari itu tidak mengganggu gerak langkahnya dari penari sendiri. Contoh, kalau tariannya banyak menggunakan langkah-langkah, dia lebih sering berganti pola lantai seperti itu, berarti dia menggunakan, kalau dia menggunakan rok ya, contohnya kalau penari cewek-cewek itu kalau menggunakan rok, berarti roknya yang supaya penarinya nanti nggak gampang keserimpet, nggak gampang jatuh gara-gara keinjek roknya. Jadi roknya sedikit dinaikkan, mungkin di atas mata kaki, atau bisa juga menggunakan celana. Nah, menggunakan baju, celana, kemudian aksesorisnya yang nggak ribet kalau menggunakan tari-tari seperti tari perang. Nah, tari perang itu kan banyak melompat, banyak lari. Nah, itu berarti nanti di kakinya menggunakan celana, kemudian aksesorisnya itu yang nggak mungkin kan kalau tari perang itu menggunakan sepatu atau menggunakan rok yang panjang. Nah, itu kan nggak mungkin. Itu akan mempengaruhi gerak langkah dari penari. Nah, selanjutnya ada setting panggung.
Setting panggung ini merupakan tempat untuk pertunjukan tari, juga membutuhkan ruangan atau tempat yang bisa membuat nyaman untuk para penari. Bisa berupa pendopo atau panggung. Setting panggung ini maksudnya singkatnya, lebih jelasnya itu seperti dekorasi panggungnya. Nah, setiap pertunjukan, setiap kali kalian melihat pertunjukan, pasti kalian melihat ada dekor. Minimal ada pot-pot bunga ya. Itu paling simpel, itu pasti didekor seperti itu. Atau juga nanti kalau kalian ada kesempatan untuk menonton sendera tari di suatu studio, itu nanti pasti panggungnya sudah ada dekorasinya. Dan dekorasinya itu, hiasan-hiasan di panggungnya itu sudah dipastikan supaya tidak menghambat gerak langkah dari penari, tidak mengganggu penari. Contoh, kalau sendera tari yang menggunakan cerita-cerita dari Jawa seperti Rama Sinta, kemudian cerita-cerita tokoh wayang seperti itu, dia akan lebih simpel. Di bagian panggungnya dia tidak ada apa-apanya, hanya panggung begitu saja. Kemudian tetapi nanti di bagian belakangnya, backgroundnya itu mereka akan hias. Itu namanya setting panggung. Atau bisa juga ketika kalian nanti main drama. Nah, main drama di sekolah, kemudian dramanya ada ceritanya di sebuah hutan. Nah, setting tempatnya itu, latar tempatnya itu di sebuah hutan. Nah, berarti panggungnya nanti disetting, ditata menggunakan hiasan-hiasan yang menggambarkan kalau itu di sebuah hutan, seperti ada nanti pohon, ada nanti rumput-rumput, ada nanti batu yang besar-besar, ada nanti juga yang menggambarkan sungai, ada jembatannya. Nah, itu namanya setting panggung. Kayak gitu. Selain itu, setting panggung itu juga berupa tempat untuk menari. Nah, ini tadi sudah ya dijelaskan kalau menari atau panggung yang disetting tempat menarinya itu bisa berupa pendopo atau panggung. Nah, pendopo itu apa, Us? Pendopo itu ya seperti apa ya? Kayak semacam gazebo tapi dia lebih besar. Kayak kalau gazebo yang kamu tahu mungkin dari bambu kecil ada di pojokan taman rumah. Nah, kalau gazebo yang besar itu ya pendopo itu. Jadi nanti itu ada tiang-tiangnya seperti aula, tapi dia tidak ada pintunya. Dia di tempat terbuka, hanya ada atap, kemudian ada tiang-tiang yang menyangga atapnya. Itu namanya pendopo. Nah, oke, ini ya setting panggung. Oke, dari sini sebelum Ustadzah menjelaskan tentang tugas portofolio SPDP kalian, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang unsur-unsur pendukung tari. Narius. Iya, sebelum kalian Ustadzah jelaskan tentang portofolio SPDP hari ini, ada yang mau ditanyakan tentang unsur-unsur pendukung tari? Kok nari toh? Us nanti buat video terus nari gitu, Us. Tunggu dulu, Ustadzah. Kalau Toh. tanya apa, kamu jawabnya apa? Ustadzah tanya apa, kamu jawabnya apa? Ada yang mau ditanyakan tentang unsur pendukung tari? Enggak ada, Us. Nggak ada. Coba Mas Ferdian sebutkan salah satu unsur pendukung tari. Mas Ferdian loh, kok hilang? Mas Ferdian, kok hilang? Unsur pendukung tari. Mas Ferdian, tolong sebutkan salah satu unsur pendukung tari. Unsur pendukung tari, iringan tari. Berupa apa iringan tari itu? Bisa apa aja? Bisa suara dari mulut, Kemudian? kaki, tangan, Mm-mm. terus tari rias.
Oke, bisa jadi dari alat musik juga. Oke, terima kasih Mas Ferdian. Mas Ferdian mau tanya apa? Enggak, udah lain. Udah. Oke, coba sekarang Mbak Farah. Mbak Farah ada Mbak Farah? Enggak ada, Us. Ya, Us. Oke, ada Mas Diego ini. Mbak Farah ada. Mbak Farah, tadi kan Mas Ferdian sudah menyebutkan satu unsur pendukung tari, yaitu berupa iringan tari. Sekarang Mbak Farah sebutkan satu juga unsur pendukung tari selain iringan tari. Tata rias tari. Tata rias tari, boleh. Tata riasnya kenapa Mbak Farah? Apa, Us? Tata riasnya kenapa? Tata rias tarinya itu gimana? Ini penggunaan alat-alat rias. Oke, Ya, menggunakan lipstick. penggunaan alat-alat makeup berupa bedak, lipstik dan lain sebagainya ya. Pokoknya yang dibuat make upin, dibuat dandanin wajahnya biar berubah nanti sesuai karakter dari tariannya. Mbak Latifah, ada Mbak Latifah? Mbak Latifah? Us. Ada. Mbak Latifah tadi Mas Ferdian sudah menyebutkan unsur pendukung tari itu ada iringan tari. Kalau Mbak Farah tadi ada tata rias. Nah, sekarang Mbak Latifah. Mbak Latifah coba sebutkan satu unsur pendukung tari. Busana tari. Busana tari. Oke, terima kasih Mbak Latifah. Kemudian Mbak Ata. Mbak Ata ada Mbak Ata? Mbak Ata ada? Sering keluar, Lus. Oh, masa? Tadi bahasa Inggris ikut enggak? Enggak, kita enggak. Oke. Kan biasanya nenek bata kan mesinnya 24, 21 Oh, orangnya. iya. Oke. Sekarang tak ganti aja wes. Mas Andra. Mas Andra, tunggu gantian ya. Mas Andra. Mas Andra, halo Mas Andra. Iya, Iya Mas Andra, coba sebutkan tadi sudah Mas Ferdian iringan tari, kemudian Mbak Farah tadi tata rias, kemudian Mbak Latifah tadi busana. Coba Mas Ferdian salah. Mas Andra sebutkan satu lagi unsur pendukung tari. Halo Mas Andra. Apa Mas Andra? musik. Musik tadi sudah, itu berupa iringan tari. Musik itu masuk iringan tari. Selain itu, masa nggak tahu? Enggak, Loh, lah tadi dijelasin nggak dengerin? dengerin. Lah kok nggak tahu? Lupa. Lah kok lupa? Wah, ini. Baru sebentar kok lupa. Oke, kita lanjut. Gak dapat nilai tambahan loh ya ini Mas Andra ya. Ada Mbak Rani, Mbak Rani. Mbak Rani, ada Mbak Rani? Ada, Us. Ada Mbak Rani, coba sebutkan unsur pendukung tari. Satu saja. Mbak Rani. Halo Mbak Rani. Ya, Us. Iya, coba sebutkan nak satu unsur pendukung tari. Tadi sudah iringan tari sudah, kemudian busana tari sudah, tata rias tari sudah. Ya, apa?
Iya, apa Mbak Rani? Gimana suaranya putus-putus itu, siapa itu yang nyanyi-nyanyi? Ayo mikrofonnya dimatikan dulu. Mikrofonnya dimatikan dulu. Mbak Rani, halo Mbak Rani. Iya, coba sebutkan satu saja, Nak. Unsur pendukung tari. Suaranya putus-putus. Coba sebutkan satu unsur pendukung tari. Tadi iringan tari sudah, tata rias tari juga sudah, busana tari sudah. Apa Mbak Rani? Setting panggung. Siapa itu tadi yang jawab? Aku Yang ditanya Mbak Rani kok yang jawab Mbak Oktav. Iya, setting panggung benar Mbak Oktav. Terima kasih ya sudah dibantu menjawab. Terus satu lagi, kurang satu lagi. Apa kira-kira unsur pendukung tari? Properti tari. Properti tari. Pintar, properti tari. Jadi unsur pendukung tari itu ada 5. Yang pertama, iringan tari. Kedua, yaitu tata rias tari. Ketiga, busana tari. Keempat, properti tari. Kelima, setting panggung. Oke, terima kasih anak-anakku hari ini sudah memperhatikan pelajaran dengan baik. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tugas portofolio kalian SBDP, yaitu menari tarian Bungung Jempa bentuk video. Paling lambat dikirimkan pada hari Jumat 6 Agustus 2021. Nanti Ustazah kirimkan contoh videonya ya. Nanti kalian akan menari. Nah, sebentar ya, Ustazah tunjukkan videonya ya. Oke. Tidak, kita harus menari. Nanti narinya sebentar kok. Nanti kalau yang nggak mengumpulkan ya nggak dapat nilai portofolio. Narinya jadikan animasi gimana, Us? Apa? Narinya tak jadikan animasi gimana? Kamu terus nggak nari ya nggak bisa dong. Ya aku kamu nari dulu, baru nanti tak buat versi animasinya, Us. Nanti kan Perkenalan itu gambar efek gitu nggak apa-apa tuh. Pakai lagu ya, Us. Satu-satu, nggak perlu pakai masker, nggak apa-apa kan di rumah. Tapi nanti yang putri wajib menggunakan jilbab. Nanti kalian apa namanya? Narinya nanti menggunakan pakaian olahraga. Kalau nggak ada pakaian olahraga gimana, Us? Nah, seragam olahraga aku nggak cukup, Us. Nah, nggak apa-apa, pakai pakaian bebas rapi. Yang penting tadi apa? Busana tari tidak membuat rumit gerakan tari. Jadi yang nyaman buat penarinya. Terus misalnya pakai baju sepak bola gimana, Us? Yang putri wajib menggunakan jilbab. Jadi pakaiannya harus panjang. Nah, cewek, cowok, putra, putri pakaiannya diusahakan panjang ya. Kalau cowok minimal celananya yang panjang. Boleh pakai kaos sesiku boleh. Tapi celananya harus panjang ya. Oke, kita lihat videonya. Sudah muncul belum di layar kalian? Sudah. Nah, oke, kita simak dulu ya tariannya. Nah, kita simak dulu ya tariannya.
Ada suaranya enggak? Ada. Ada. Us, Ada tapi ini agak kan kecil. untuk video kan Us. Jadi kan kalau lihat di sini kan kadang kita lupa. Jadi ininya mending dikirim di grup Mas WA Aldi. aja. Nanti Di YouTube ada dengerin dulu, toh. simak videonya ya. Simak videonya dulu. Ada jelek nyala. Wes, kebetulan tadi. Di HP ku agak putus-putus. Untuk ngeliat Jalannya kayak putus-putus. Oke, sudah. Kok lama? Itu sebentar itu. Itu Us. Waktu lama. Oke. 6 menit doang lo lamaan bikin animasi. Ya. Animasi saja Anda lebih susah mengedit. Oke, itu tadi cuman 2 menit ya. 2 menit itu sebentar kalau kamu nari karena rata-rata nari itu 7 menit ya. Oke, jadi ketentuan dari pembuatan portofolio menari di SBDP kali ini yaitu kalian membuat video menari Bungung Jumpa ya, Bungung Jumpa dan dikumpulkan terakhir besok hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021. Aku tadi lihat video belum hafal gerakannya. Tenang, nanti videonya Ustadzah share di grup. Jadi dicek di grup ya. Nanti Ustadzah share. Kemudian untuk yang putri, sebelum ke putri, kalian menggunakan baju olahraga. Kalau tidak ada baju olahraga, oke, mikrofonnya dimatikan dulu. Salah satu dulu yang ngomong. Kalau tidak ada baju olahraga gimana Us? Nah, kalian boleh memakai pakaian bebas, rapi dan sopan. Pakai celana kalau yang putra minimal pakai celana panjang. Asal mikrofonnya dimatikan dulu. Oke. Nanti yang cowok, yang putra minimal menggunakan celana panjang.
boleh menggunakan kaos yang lengannya sesiku nggak apa-apa. Yang penting nanti celananya nggak gampang keserimpet. Kamu kalau nari nggak gampang keserimpet. Yang nggak gampang melorot celananya ya. Kemudian untuk yang putri wajib menggunakan jilbab. Kalau tidak memakai seragam olahraga tidak apa-apa. Yang penting yang putri memakai jilbab. Pakaiannya bebas, sopan, dan rapi. Nah, nanti menarinya gimana, Us? Menarinya boleh sama orang tua, boleh sama kakak, boleh sama adik. Nah, boleh diajak sendiri, Us. ke rumah. Boleh sendiri. Nanti dikirimkan ke nomornya Ustazah Sufi berupa video. Kalau yang tidak mengumpulkan, ya nggak dapat nilai. Terus gimana nilainya Sufi? Oh, nggak dikumpulkan, ya toh? Nah, nanti wajib dikumpulkan. Terakhir sekali itu pengumpulan hari Jumat tanggal 6 Agustus jam 8 malam. Sekarang hari Berarti apa? maksimal 2 hari lagi, Don Us. Sekarang hari Rabu. Nah, kamu ada waktu hari ini, Rabu, Kamis, Jumat. Ada waktu 3 hari untuk menghafal gerakan tari bungung jumpa. Gampang kan tadi tariannya bungung jumpa itu? Wong masih sebentar, cuma 2 menit kok. Itu padahal aslinya 4 menit. Lebih lambat daripada durasi kita ngegame 1 jam lebih. Loh, tapi kan cuma 2 menit, nggak apa-apa. 2 menit kamu udah dapat nilai bagus loh. Ayo. Soalnya itu lagunya awalnya 4 menit. Kita kasihan sama kalian, makanya kita buat 2 menit. Nanti kalian malah ngafalinya lebih sulit. Nah, gitu. Lagunya dipotong Oke. gitu. Lagunya ini tadi sudah dipotong. Kalian bisa cari di internet atau menggunakan lagu ini juga nggak apa-apa. Pokoknya nanti dikirimnya berupa video. Kalau cuma aja nanti kan nggak bisa dinilai narinya. Ya. Terus pakai lagu apa enggak? Apa Mas Noval? Pakai lagu enggak? Iya dong pakai lagu. Terus gimana Ustazah tahu kalau itu tari bungung jembang nggak ada lagunya? Iya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan untuk tugas portofolionya? Tidak ada, Us, insya Allah. Semuanya sudah paham? Cuma nari dong. Mana doang? Mbak Rani mau sama apa? Insya Allah Mbak Rani mau sama apa? Selain nari, Mbak Rani mau apa? Cuma nari Ya dong. iya, rupanya nari tak Nah, masuk iya, kamu nyanyi. bisa apa selain nari? Kamu sambil nyanyi, boleh nggak apa-apa? Ambil nyanyi. Nek aku mending nyanyi lagu Kamen Rider Buyut aja, Us. Oke, selanjutnya sudah ada yang nggak ada yang ditanyakan ya untuk portofolio SBDP. Tadi pakai baju apa? Olahraga kalau enggak bagi bebas kalau enggak ada baju. Enggak ada olahraga. Yang cowok minimal tadi pakai apa? Yang cowok tadi minimal pakai apa? Nah, yang enggak Celana panjang. Panjang, pinter. Kalau yang putri harus wajib pakai jilbab. jilbab atau kerudung. Oke, semuanya sudah paham. Sekarang kita ganti ke pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya yaitu kita akan belajar apa? PPKN. Pinter. Kok PPKM? Oke, semua mikrofon harap dimatikan. Mikrofonnya semua dimatikan dulu. Oke, kali ini PPKN akan membahas tentang kerjasama antar bangsa. Oke, disiapkan buku tematiknya ya.
Nah, kerjasama itu apa, Us? Kerjasama adalah usaha yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dan manfaat kerjasama yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan yang berat menjadi ringan, menciptakan kerukunan dan persatuan. Ya, Ustazah ulangi, kerjasama merupakan usaha yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dan manfaat kerjasama apa? Yang pertama yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dan persatuan. Contoh kerjasama di lingkungan rumah adalah membersihkan rumah bersama keluarga, membantu ibu memasak di dapur, membersihkan dan merapikan kamar. Nah, ini coba dari 3 contoh ini, kamu di rumah ikut membantu membersihkan rumah enggak? Ikut. Ikut, ngapain? Bersihin rumah ngapain kamu? Selimut-selimut, taruh bantal. Untuk bantal, pintar. Kalau membantu ibu memasak di dapur, kalau bunda atau mama masak di dapur, kamu ngapain? Bantu apa enggak? Aku cuma bantuin nyiapin makan, Us. Oh iya, pintar, bantu nyiapin makan. Enggak ngegame. Kalau ibu masak di dapur, kamu ngapain? Ngegame? Enggak. Sekarang aku nggak belajar. Enggak. Oh enggak Aku biasanya ngegame. bantu menyiapkan. Masa enggak ngegame? TikTokan tuh. Malah tiktokan malahan ya. Oke, yang ketiga yaitu membersihkan dan merapikan kamar. Nah, ini membersihkan dan merapikan kamar ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kamu terhadap kebersihan di tempat kamu sendiri, yaitu kamar. Kan kamu tinggalnya di kamar, kamu yang tidur di situ, jadi harus kamarnya itu bangun tidur langsung dilipat selimutnya, ditata spraynya, dibenerin bantalnya, gulingnya, disapu, ditata mejanya kalau habis belajar. Jangan makan di dalam kamar, semut semua nanti ya. Masih ada yang makan di dalam kamar? Enggak usah, aku makan di Aku, Us. kamar, Aku, Us, tapi sambil aku makannya di meja, Terus. bukan di kasur. Aku makannya di meja. Nah, mau makan di meja atau di kasur, kalau itu di dalam kamar, alangkah lebih baik karena kamar itu tempat kamu istirahat, tempat kamu belajar. Lebih baik kamu makannya di luar kamar, kan ada meja makan, ada ruang tamu, ada ruang TV. Kalau kamu makannya di dalam kamar, terus nggak sengaja itu berceceran makananmu, gitu. Makan jajan ciki kayak gitu, nah bumbunya kececeran semuanya di lantai, ya didatengin semut, malah jadi kotor nanti kamarmu ya. Masa kamu mau tidur sama semut? Kan ya nggak mungkin. Kemudian yang kedua yaitu contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, yang keempat, menjaga lingkungan keamanan sekolah. Mas Diego, kalau lagi itu mau ngomong jangan dekat sama mikrofon ya. Nanti kalau kamu ngomong mikrofonmu bisa otomatis nyala. Oke, contoh kerjasama di lingkungan sekolah itu yang pertama ada gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah itu bisa berupa piket kelas atau biasanya kalau hari Sabtu atau hari-hari weekend mau ada acara di sekolahan. Nah, ada lomba kebersihan. Nah, kebersihan sekolah.
berarti berlomba-lomba untuk membersihkan sekolah, membersihkan kelasnya masing-masing. Nah, itu bentuk gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Menjaganya lingkungan sekolah itu bisa berupa membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kerjasama di lingkungan sekolah yaitu adalah bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Nah, namanya aja tugas kelompok, berarti ngerjainnya bareng-bareng. Bukan salah satu nanti yang lainnya nyontek. Nah, kayak gitu itu nggak boleh. Harus sama-sama berpikir kayak gitu. Harus sama-sama ngasih ide. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengerjakan tugas tepat waktu. Bentuk kerjasamanya ini kok bisa, mengerjakan tugas tepat waktu itu kerjasama? Ya iya, itu kerjasama antara kamu, kemudian dan ustadz-ustadzahnya. Kenapa? Ya harus dikerjakan tepat waktu. Nanti kalau nggak ada kerjasama, tugasnya nggak selesai tepat waktu. Atau bisa jadi kerjasamanya, kalau sekarang kamu sekolahnya di rumah, berarti kerjasama mengerjakan tugas bersama orang tua. Atau nanti kalau ada yang belum paham, bisa tanya sama ustadzah, kayak gitu. Yang terakhir yaitu menjaga lingkungan keamanan sekolah. Ini juga bentuk kerjasama. Jadi kerjasama antara kamu, ustadz-ustadzah, dan tim keamanan dari sekolah, yaitu menjaga keamanan sekolah. Contohnya, kalau kamu mau dijemput, nah kalau kamu belum seumpama sekolah dan belum dijemput kayak gitu ya. Nah, itu berarti untuk sekolahnya biar aman, biar tidak terjadi penculikan dan segala macam yang tidak diinginkan, ya kamu berarti nunggunya di dalam sekolah, jangan di musola. Nah, nanti kan ayah bunda kalian akan ngubungin ustadzah, ustadz dan ustadz gitu. Saya mau jemput Mas Rizky kelas 4A. Nah, karena ustadz-ustadzah di sini sudah tahu ayah bunda kalian, sudah tahu mungkin yang biasa jemput kalian om atau saudara kalian yang lain. Nah, kita langsung panggilin Mas Rizky dijemput kayak gitu. Atau nanti ada yang dijemput Grab atau Gojek. Nah, nanti ayah bundanya konfirmasi sama ustadz-ustadzah. Ini nanti Mas Albi dijemput sama Abang Grab kayak gitu. Oh iya bunda, namanya Mas ini. Nah, Grabnya namanya ini, motornya ini kayak gitu. Jadi itu salah satu biar lingkungan sekolah aman, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kamu aman, ayah bunda tenang, kita juga senang kayak gitu. Oke, selanjutnya contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada ronda. Kamu tahu nggak ronda itu apa? Enggak Keliling, keliling. Yang keliling-keliling itu tahu. Keliling-keliling Paling. menjaga bukan nyaring-nyaring. Menjaga ya keluar benar-benar. Iya, ronda salah satu kerjasama di lingkungan masyarakat, yaitu berupa keliling di lingkungan rumah. Nah, keliling biasanya ini di perumahan paling banyak ya, masih ada ronda. Nah, ini biasanya bapak-bapak yang jaga malam. Nah, ya keliling supaya ngecek kalau malam itu lingkungannya biar aman, biar nggak ada maling. Nah, biar semuanya tenang. Ini namanya ronda. Keliling di lingkungan rumah itu namanya ronda. Kemudian kan itu nanti ronda kenapa disebut kerjasama? Karena itu nanti bergilir jadwalnya, gantian kan nggak mungkin satu minggu orangnya sama semua kan nggak mungkin, pasti bergantian. Kemudian yang kedua yaitu ada kerjasama di lingkungan masyarakat yaitu kerja bakti. Nah, kerja bakti ini contoh kegiatan
membersihkan lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumah bersama-sama. Seumpama rumahnya banyak rumput liar, nah ini nanti kerja bakti bareng masyarakat, dicabutin rumput liarnya. Kemudian kalau biasanya 17 Agustus menjelang kemerdekaan itu semua rumahnya dicat. Nah, cat semua warnanya seragam, hijau atau merah atau putih. Nah, kemudian dihias lingkungan rumahnya, itu termasuk kerja bakti. Kemudian ada gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Nah, contohnya ini ketika ada tetangga kita yang sakit, nah kita bareng-bareng jenguk ke rumah sakit atau ke rumahnya. Kecuali kalau kondisi kayak sekarang ya, kalau sudah tahu orangnya sakit, apalagi sakitnya COVID, nah kamu pengen bantu, gotong royong ini masih harus dijalankan. Caranya gimana? Ya kita kasih makanan, kita kasih sembako, tapi harus jaga jarak, ditinggal, dicantolin di pagar, terus nanti kita kasih tahu orangnya, tadi aku naruh makanan di pagarmu, jangan lupa dimakan ya. Nah, dikasih jajan atau dikasih obat-obatan biar cepet sembuh kayak gitu. Terus ngasihnya juga gantian. Nah, seumpama hari Senin Mas Albi, kemudian hari Selasanya Mas Andra, hari Rabunya Mbak Latifah. Nah, gitu. Gantian. Ini juga gotong royong, menolong warga yang mengalami musibah karena sakit COVID itu kan nggak ada yang mau. Nah, itu salah satu musibah. Caranya gitu tadi ya. Itu juga salah satu bentuk kita ngasih semangat supaya orang yang sakit itu cepat sembuh, dia seneng, kemudian ada yang perhatiin kayak gitu. Yang terakhir yaitu ada persiapan hari kemerdekaan. Nah, ini tadi sudah dibahas, masuk ke kerja bakti ya. Persiapan hari kemerdekaan itu biasanya bersih-bersih lingkungan sekitar rumah. Kalau di rumahnya Ustazah Sufi itu bapak-bapaknya itu bersihin dekat jalan raya, kemudian masang bendera, masang lampu, bersihin yang itu selokan kayak gitu bareng-bareng. Nah, itu persiapan hari kemerdekaan. Oke. Kemudian di sini ada latihan soal. Silahkan ditulis di buku tematik kalian, disalin. Masih ada waktu 15 menit, Ustazah kasih waktu 5 menit untuk menyalin soal. Silahkan ditulis. Iya. Apa namanya? Yang tugas portofolio menari itu apa namanya? Dikumpulin apa namanya? Jam berapa, Us? Maksudnya dikumpulin jam berapa? Hari Ayo. Jumat jam 8 malam. Iya, terakhir hari Jumat jam 8 malam ya Mas Nova. Terima kasih Mas Diego sudah dibantu menjawab. Oke. Ustazah kasih waktu, kalau hari ini sudah bisa hafal tari Bungung Jumpa, gak apa-apa, hari ini dikumpulin, it's okay gitu. Tapi Ustazah kasih waktu kalian maksimal hari Jumat jam 8 malam. Ya, hari Jumat terakhir jam 8 malam. Barang siapa yang tidak mengumpulkan, maka tidak akan dapat nilai ya.
Sudah selesai? Belum. Masih nomor satu. Belum. Nggak mungkin lah ya secepat itu, Us. Saya izin ke kamar mandi. Iya, silakan Mbak Iza. Sudah. Sudah, Us. Oh, sudah. Us, aku sudah selesai.
Iya, semuanya sudah selesai, Nak. Sudah, Us, jawaban. Wah, Iya, pinter. Ada yang belum selesai soalnya? Mas Faik itu siapa, Mas Faik? Adiknya ya? Ya, Us. Namanya siapa, Mbak? Namanya siapa? Ya, Us. Siapa? Ada Alia, Us. Oh, De Alia. Kelas berapa Mas Faik adiknya? Kelas 1, Us. Oh, kelas 1. SDI Alu. Yang SDI Aluda 2. Oke, semuanya sudah selesai, Nak? Bentar, Us, tinggal. Ya, Us. Ada yang belum selesai selain Mas Noval? Us. Udah, Us. aku. Sudah, Us. Sudah, sama sudah aku kerjakan. Ini pelajaran terakhir, habis itu selesai. Iya, ini pelajaran terakhir. Habis itu kalian mengaji Umi. Aku nggak ngaji. Jadwal. Oh, nggak ada jadwal hari ini. Aku Oke, nggak ada berarti jadwal. sudah selesai bisa mengerjakan tugas. Selasa sama Kamis. Jadwal, Us. Aku nggak ada jadwal, ngajinya libur. Soalnya kemarin itu udah ngaji sama Us Rohman, Us. Yang ngaji sama Usila ada? Nggak ada, Us. Ada, Us. Siapa? Mbak Ali yang ngaji sama Usila? Iya. Bareng sama Mbak Ata? Enggak. Oh enggak bareng sama Mbak Ata. Oke. Oke, sudah selesai semuanya, Nak? Sudah. Mbak Oktav ceria sekali kamu hari ini. Us. Iya. Oke, ini bisa Ustazah hentikan ya presentasinya. Iya. Us. Ada yang belum selesai nulisnya? Sudah selesai. Mbak Arinda sudah nulis. Mbak Arinda sudah nulis. Sudah aku jawab. Sudah selesai, Us. Selesai, Us. Sudah ya? Oke, terima kasih anak-anakku hari ini sudah mengikuti Google Meeting hari ini dengan baik. Nah, besok kita akan insya Allah berjumpa lagi. Insya Allah besok kita berjumpa lagi dengan pelajaran yang berbeda juga ya. Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Hari ini yang belum sholat duha, jangan lupa sholat duha. Sholat 5 waktunya juga harus dijaga, lebih ditertibkan lagi. Yang sholat subuhnya masih bolong-bolong, lobong-lobong. Nah, berusaha bangun pagi ya, biar bisa nanti sarapan juga, biar bisa persiapan sekolah online-nya lebih cepat. Nah, oke.
Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa membaca surat Al-Asr. Oke, sikap berdoa. Wahid isbain selasa arba'ah. Siap berdoa. Jangan Oke, kameranya dinyalakan dulu sebelum memejamkan mata. Coba dipejamkan matanya. Ayo, siapa ini yang belum memejamkan mata? Sudah kelas 4. Kalau doa harus serius. Oke, ayo dipejamkan matanya. Oke, udah mulai jamaatan. Innal sana lafi lalladzina amanu wa walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya buat semuanya. Jangan lupa pada yang hari ini dikumpulkan yaitu apa? PPKN. Kemudian untuk portofolionya SBDP yang menari Bungung Tumpah bisa dikumpulkan maksimal hari Jumat jam 8 malam. 8 malam. Oke, terima kasih anak-anakku. Bisa dinyalakan ya kameranya. Ayo kita bersuah Oke, foto kita foto dulu, Nak. dengan Foto baik-baik. dulu. Kita foto dulu. Oke, semuanya siap? Semuanya siap. Oke. Kameranya. Asik senyum termanis. Asik senyum termanis anak solih solihah. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, pinter semuanya. Terima kasih ya anak-anakku. Sekian dari Ustazah Sufi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Dadah. Goodbye. Bye-bye. Ya Allah. Sekali Goodbye sana. langsung tidur, tolong. Dan sini. Mas, Direkam lo, weh. Direkam. Iku lo. Kiri atas tulisannya opo? Rek. Iya. Rek. Tulisannya rek. Reaction. Rek. Sangar. Sampai jumpa kawan-kawanku. Sampai jumpa orang gila. Di gaming enggak guys? Grosir sok keras. sok kenal. Sok asik. Dadah Mas Pal. kayaknya keluar dulu.
Putra.